bagaimana hukum sistem pemasaran? Misalnya, si Fulan bergabung dan ditunjuk sebagai perwakilan di satu daerah. Lalu kemudian si Fulan ini mendaftarkan si A, di mana setiap kali si A belanja, maka si A mendapatkan 1 poin dan si Fulan juga mendapatkan 1 poin plus komisi Rp100 misalnya. Lalu kemudian si A lagi mendaftarkan si B, dan begitu juga posisinya Ustadz. Si B kalau dia belanja dia dapat 1 poin, si A mendapat 1 poin, dan si Fulan mendapat komisi 100. Begitu juga seterusnya si B kemudian daftarkan lagi si C, kemudian si C belanja dapat 1 poin, si B dapat 1 poin, si A tidak dapat ya karena bukan punya si B. Kemudian si Fulan lagi yang pertama perwakilan daerah itu dapat komisi lagi Rp100 dan begitu seterusnya Ya. Iya. Nah, bagaimana di mana si Fulan ini selalu dapat komisi penjualan karena sebagai perwakilan daerah itu. Ini bisa kalau masalah ini tentu bisa dilihat dari 2 sisi. Kalau dia bentuknya yang seperti yang dikatakan tadi, mirip MLM, multi level marketing, artinya di sini adalah masalah kontemporer. Masalah kontemporer, walaupun kita mengetahui hukum asal segala transaksi itu adalah halal. Hukum asal segala transaksi adalah halal kecuali ada hal-hal yang membawa dia kepada larangan. Salah satu contohnya kan riba, gharar, ketidakjelasan apa yang dia akan dapatkan, dan beberapa hal lainnya. Kalau ditanya langsung hukum MLM, maka kita lihat dulu apa yang terjadi di MLM-nya. Namun pada kasus ini, kalau dikatakan yang A tadi adalah perwakilan jual. Perwakilan jual artinya dia menjual dan dia mendapatkan keuntungan dari jualannya. Yeah. Artinya tidak mengapa. Tidak mengapa. Juga misalkan si A mengajak orang lain bergabung dan perusahaan memberikan bonus untuk A karena dia mengajak orang tadi. Ini juga tidak masalah. Adapun ketika ada si C lagi diajak oleh B, komisi untuk B tidak masalah. Adapun komisi untuk A, inilah yang menjadi pembicaraan para ulama kontemporer. Karena apa? Ada yang tidak membolehkan. Tidak membolehkan kenapa? Karena ini adalah usaha dari B. Usaha dari B, kenapa kita harus kasih juga A bonusnya atau bagiannya. Namun bisa juga kita lihat bahwa sebenarnya yang dibelanjakan oleh atau yang dibeli oleh B tadi, ketika dia belanja, uangnya jadi milik siapa ini di sini? Jadi milik perusahaan, bukan? Iya. Milik perusahaan secara otomatis kan? Nggak mungkin dibagi-bagi dulu baru dikasih ke perusahaan kan? Pasti langsung masuk ke perusahaan. Artinya uang ini menjadi milik perusahaan. Ini bagi yang membolehkan ya. Uang ini masuk ke perusahaan. Kemudian perusahaan berhak dong untuk memberikan siapa saja yang dia mau. Iya. Kan dia sudah uangnya. Benar. Misalkan ada, ini kita keluar dulu dari MLM. Misalkan kita diberi hadiah oleh orang atau teman kita lah, diberi hadiah 1 juta. Ketika saya sudah pegang uang 1 juta ini, saya berhak untuk membagi ke siapa saja yang saya mau. Nah, perusahaan juga seperti itu. Ini bagi yang bolehkan. Yang bolehkan katakan, ketika si C tadi belanja, uangnya kan jadi milik perusahaan. Dan perusahaan berhak untuk membagi ke siapa saja yang dia inginkan. Itu dari sisi yang membolehkan. Yang tidak membolehkan, mereka menganggap ini adalah termasuk memakan harta dengan tidak hak. Karena dia tidak bekerja, yang B yang tadi mendapatkan orang ini, sedangkan A dia duduk-duduk saja. Berarti dia mengambil bonus tanpa usaha, mengambil harta orang lain tanpa timbal balik. Dan ini termasuk makan harta dengan batil. Larangan untuk memakan harta
secara tidak hak, tidak benar. Nah, ini dua pendapat para ulama. Nah, maka kita perlu lihat, ini baru dari sisi sistemnya, belum dari sisi barangnya. Barangnya juga dipersyaratkan adalah barang-barang yang memang halal dijual dan dimanfaatkan. Barang-barang yang halal dijual dan dimanfaatkan. Kemudian harganya juga kita tidak bilang tidak boleh mahal. Harganya itu sesuai. Harganya sesuai. Maksudnya bagaimana sesuai? Kalau barang ini ada yang serupa di pasar, jenisnya sama, manfaatnya sama, kadar ukurannya sama, ada di pasar dan ada di MLM. Kemudian di pasar harganya cuma 50.000, di MLM harganya 150.000. Ini artinya tidak sesuai dengan harga pasar. Adapun kalau barang ini satu-satunya dan tidak ada di pasar yang serupa dengan dia dan tidak ada yang serupa dengan manfaatnya, maka dia berhak menjual dengan harga seberapapun yang dia mau. Berapapun dia mau pasang harga, berhak dia pasang karena dia satu-satunya. Nanti orang tinggal pilih mau beli dia atau tidak beli. Adapun yang tadi, harga yang jauh dari harga pasar, artinya barang ini ada di pasaran dengan harga yang berbeda. Ketika kita jual dengan 150.000, itu seakan-akan kita sedang mengelabui calon konsumen kita. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Jadi bukan tiba-tiba tidak harga tinggi berarti salah, bukan. Tapi dilihat dulu apakah barang ini ada di pasaran atau tidak ada. Kalau ada, maka dia tidak boleh terlalu jauh dari harga pasar. Misalkanlah 50.000, dia jual 60.000, 70.000, itu masih wajar. Tapi kalau 150.000, 200.000 itu sudah terlalu jauh dari harga pasar. Nah, ini kalau ada barang lain yang serupa dengannya, walaupun merek berbeda. Adapun ketika barang ini satu-satunya di pasar, tidak ada barang lain, maka dia berhak untuk menjual dengan harga berapapun dan tidak ada yang akan tertipu di sini. Pembeli itu dia tidak akan tertipu karena ini harga yang dipasang adalah harga barang ini, tidak ada di tempat lain. Nah, itu perbedaannya dan perlu dilihat secara terperinci. Itu dari sisi sistem, dari sisi barang dan harganya. Masih banyak hal-hal yang perlu diperhatikan untuk kasus MLM ini. Maka kita tidak katakan secara langsung MLM haram, tapi kita lihat sistem yang dijalankan. Sistem yang dijalankan bagaimana dan perlu dibahas satu persatu. Karena setiap MLM punya sistem berbeda. Punya sistem berbeda untuk perusahaannya. Baik, mungkin cukup. Baik, Masya Allah. Terima kasih Ustaz untuk jawabannya. Sedikit tambahan Ustaz. Kalau tadi disebutkan si A yang menjadi perwakilan daerah itu kan, kemudian disebutkan bagi yang melarang ini, bagi yang yang tidak membolehkan, disebutkan bahwa dia memakan harta secara batil karena dia tidak melakukan apa misalnya. Si B yang mendapatkan si C, kemudian si C beli barang kan, begitu Ustaz. Tapi bagaimana kemudian Ustaz kalau misalnya si A ini yang mengajari si B, memotivasi si B, kemudian berhasil menjualnya, kemudian mendapatkan si C karena motivasi dan dorongan dan juga support dari si A ini Ustaz. Apakah itu masih disebutkan atau masih tergolong bahwa dia tidak melakukan apa-apa atau memakan secara batil begitu Ustaz? Ya, itu awalnya memang dari yang ketika akadnya seperti tadi yang kita bilangkan, dia adalah harta perusahaan dan perusahaan berhak membayar siapa yang dia mau. Kemudian kalau modelnya seperti tadi, dia yang mengajarkan, ini bagi yang tidak membolehkan ya. Dia mengajarkan, dia memotivasi untuk mendapatkan anggota yang banyak, maka pembeli yang banyak seharusnya dari jual beli tersebut dia tidak bisa dapat apa-apa kecuali upah yang memang disetujui oleh B. Maksudnya upah B memberikan, ini bagianmu karena mengajarkan saya. Itu akadnya kalau memang akadnya mengajarkan. Jadi ada akad yang kesepakatan antara mereka berdua, saya akan memberikan upah pengajaran. Adapun mengambil
harta dari jual beli orang lain. Misalkan saya mengajarkan Anda sebagai ini untuk menjual pisang goreng. Apakah ketika Anda menjual pisang goreng saya mendapatkan sesuatu? Ini kalau dibawa di luar MLM? Tidak lah. Tidak. Nah, itu maksudnya. Kecuali memang meminta, kan ada sekarang kursus-kursus membuat pisang goreng tertentu, membuat bakso tertentu. Nah, ini bayar. Itu boleh. Adapun secara otomatis, nah ini yang dipermasalahkan oleh yang tidak membolehkan.